Baik, salam, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Desi Marianti Nenoliu, NIM 1.01.2022.0108. Dan saya Dinata Niu dengan NIM 1.01.2022.0078. Saya Elsa Neno, NIM 1.01.2022.0086. Dan saya atas nama Deni Jismaya Taek dengan NIM 1.01.2022.0080. Dan saya Lasi Polina Humau, NIM 1.01.2022.0096. Baik, di sini saya akan bertanya, jelaskan apa itu sejarah PAK dalam Alkitab. Baik, sejarah PAK dalam Alkitab terdiri atas dua bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama merupakan bagian pertama yang terdiri dari 39 kitab, dapat dikategorikan sebagai sejarah hukum, puisi, dan nubuatan. Perjanjian Baru merupakan bagian kedua, terdiri dari 27 kitab yang menceritakan tentang penggenapan janji Allah akan kedatangan Mesias, pengajaran Yesus Kristus para rasul, dan akhir zaman. Sejarah PAK dalam Perjanjian Lama merupakan sebuah peristiwa di mana Allah secara umum dan secara khusus menyatakan dirinya kepada bangsa Israel sebagai umat pilihan. Dan Perjanjian Baru, pernyataan tersebut digenapi melalui Yesus Kristus agar setiap orang dari setiap suku, tradisi, dan bahasa mendapatkan keselamatan menjadi milik Allah. Agama atau kepercayaan bahasa, tradisi, hukum, dan budaya merupakan bagian dari perkembangan pendidikan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Pendidikan merupakan sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel sebagai bangsa yang besar untuk mengetahui rencana-rencana Allah, kepada bangsa Israel sebagai bangsa yang besar untuk mengetahui rencana-rencana serta menunjukkan identitas manusia sebagai makhluk ciptaan yang paling mulia. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan tokoh PAK pada masa menjelang reformasi. Tokoh Robert Raikes pada tahun 1755 sampai 1811. Pendidikan sekolah minggu. Berbeda dengan Friedrich Froebel, Redix beruntung karena kehidupannya tidak pernah dibebani oleh persoalan kemiskinan. Ayahnya adalah anggota masyarakat terhormat dari kelas menengah di Gloucester, Magister, sebuah kota yang letaknya dekat tapai batu provinsi Wales di tepi sungai Severn. Ayah Rekes terkenal di Gloucester karena dia memiliki surat kabar lokal Gloucester Journal. Ayahnya tidak terkenal sebagai jurnalis yang memiliki kehidupan terhadap nasib buruk rakyat jelata. Baik, yang ketiga saya akan bertanya, jelaskan hubungan sumbangan pemikiran apa saja yang dikeluarkan oleh Martin Luther dan Johannes Calvin. Sumbangan pemikiran dari Martin Luther adalah pemikiran yang memiliki pengaruh yang sangat signifikasi terhadap perkembangan dunia, pendidikan, peradaban dunia, upaya intelektual, dan terutama pada rasa hormat dan taat kepada Tuhan. Sumber segala kebijaksanaan, pengalaman spiritualnya yang begitu panjang dan dinamis untuk menemukan dan mengalami anugerah Tuhan adalah sebuah perjalanan yang penuh makna, tidak hanya membentuk kepribadian dan spiritual. Sumbangan pemikiran Johannes Calvin yaitu berpendapat bahwa pengetahuan Allah tidak melekat pada manusia ataupun dapat ditemukan dengan mengamati dunia ini. Satu-satunya cara untuk mendapatkannya adalah dengan mempelajari kitab suci. Baik, pertanyaan berikut. Jelaskan secara singkat riwayat hidup dari J.A. Comenius dan jelaskan karangan-karangannya. Riwayat hidup singkat dari Yohanes A. Comenius, lahir pada 20 Maret tahun 1592 di desa Nivince, Moravia Tenggara, dekat Tapai, batas Hungaria. Ayahnya bernama Martinus Kameniski Saleh, anggota persaudaraan Moravia dan pemilik penggilingan gandum. Pada umur 10 tahun ayahnya meninggal dan
Setahun kemudian ibunya bernama Ana meninggal. Johannes dipelihara oleh tantenya. Pada umur 16 tahun ia meninggalkan rumah tuanya dan pindah ke Prerov. Untuk studi di sana ia belajar bahasa Latin di Prerov. Ia memutuskan diri untuk menjadi pendeta. 30 Maret itu studi di Herebon dengan beasiswa Pangeran Serotin. Belajar pada Universitas Heidelberg. Karangan-karangan itu jilid ensiklopedia bahasa Ceko. Sepucuk surat yang dialamatkan ke surga, peringatan melawan daya tarik antikristus, sejumlah jalan buntu duniawi dan firdaus hati yang percaya. Baik, saya akan bertanya. Pertanyaan yang kelima, sebutkan dasar-dasar pendidikan dari Friedrich W.A. Froebel dan jelaskan pokok pikiran dari J.J. Rousseau tentang model pelajaran PAK masa kanak-kanak yang berumur 5-11 tahun. Baik, dasar-dasar pendidikan menurut Froebel. Yang pertama, anak-anak berhak diperlakukan sebagai seorang anak. Yang kedua, orang tua atau guru harus memberi bimbingan kepada anak dengan baik. Dan pokok-pokok pikiran dari J.J. Rousseau. Yang pertama, kebutuhannya adalah sejauh mungkin perkembangan akalnya harus ditunda, harus melatih tubuh, anggota badan, panca indera dan kekuatan anak, serta kemampuan jasmani serta keterampilan yang berkaitan dengan kebutuhan hidup. Dan yang kedua, pendekatannya adalah berpusat pada anak-anak. Baik, terima kasih. Ini adalah hasil kerja kami. Sekian dan terima kasih. Salam.